Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Malamzani dan di sini saya akan menjelaskan beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai puncak kejayaan oleh Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal berkembangnya Islam di Jawa. Kehidupan ekonominya. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa Kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Kehidupan politik. Dilihat dari segi politik, Kerajaan Demak adalah kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi Pajang Majapahit dan keberadaan penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan Sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersatu dengan imperialisme barat berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka dan dilanjutkan dengan Sunda Kelapa pada direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527. Nah, penguasa yang memimpin yang pertama ada Raden Patah yang berkuasa 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia merupakan putra dari Raja Majapahit dan istri seorang perempuan asal Cina. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Yang kedua adalah Pati Unus, berkuasa 1518 sampai 1521 Masehi, yang wafat pada tahun 1518. Tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus, 1488 sampai 1521. Sebelumnya menjadi sultan. Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang sehingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Selanjutnya ada Sultan Trenggono, berkuasa 1521 sampai 1546. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya ada Prawata, berkuasa 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto berusaha untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Yang terakhir ada Arya Penangsang, berkuasa 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kali Nyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554. Selanjutnya berakhirnya kekuasaan ditandai saat ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Panamahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya pemberontak melawan Demak.
Arya Penangsang tewas karena kalah dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang. Nah, ini menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Selanjutnya, ada peninggalan dari Kesultanan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Sokoguru, Kolam Wudu, Lawang Bledek, dan yang lainnya. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai. Adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad 11 oleh Sultan Malik As-Saleh. Letaknya terletak pada pesisir timur laut Aceh, pusat muara sungai Pasangan. Pada pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Pasai memiliki hubungan dagang dengan Cina. Kesultanan Samudra Pasai juga mencapai puncak kejayaannya pada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang mana Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang sangat besar. Kehidupan ekonominya bertumbuh dari maritim dengan barang komoditas yang didagangkan seperti yang saya sebutkan tadi, sutra, kapur barus, dan pendapatannya dibungkut dari pajak ekspor dan impor. Samudra Pasai juga sudah menggunakan mata uang kecil. Nah, uang mata kecil tersebut disebut dengan saitis. Saitis terbuat dari emas. Berikut adalah raja-rajanya. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh 696 Masehi sampai 1297 Masehi. Yang kedua Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. Selanjutnya, Sultanah Nariyah 1405 sampai 1412 Masehi. Penyebab keruntuhan. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada awal abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Nah, terakhir peninggalan sejarah. Peninggalannya berupa makam Sultanah Narasyah, makam Sultan Malik As-Saleh, hikayat Raja-Raja Pasai, lonceng Cakradonya, dan mata uang Pasai, serta yang lainnya. Sekian penjelasan sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.